bahwa Engkau Allah yang dapat diandalkan dalam segala jalanku. Tuhan, taruhlah penunggu di dalam hatiku. Ingatkan aku bahwasanya aku manusia yang dapat lupa akan segala perbuatanmu. Bawalah aku Tuhan, bawalah aku Tuhan, merenungkan kasih-Mu. Betapa panjangnya, dalamnya, bahkan di dalam kurang setianya aku, di dalam segala pelanggaranku, Engkau tetap setia. Terima kasih, glory. Kina nama santo, kina nama se, kinamo, ia sangkeamo, kina lama sendana namo, kina nama santo. Biar hati ini melimpah dengan syukur. Amin. Berdiri di sini hamba-Mu, siap untuk menjadi alat-Mu, siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan tak Kau harus mengaku Tuhan di depan umat-Mu. Segala yang ku terima, segala yang ku persiapkan, segala yang ku ketahui, tidak ada artinya kecuali Engkau mengurapi aku dan memberi aku kasih karunia. Turun atasku pengurapan-Mu Bapa, hikmat, marifat, pengajaran, supaya aku dapat mengajar umat-Mu di sini dan urapi umat-Mu. Kami minta hati dan telinga seorang murid, supaya kami dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu, supaya oleh pendengarannya kami memiliki iman, lalu di atasnya kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, aku berjanji untuk tidak mengambil kemuliaan-Mu, sebab sudah cukup bagiku menjadi hamba. Tuhan berbicaralah, urapi Tuhan, curahkan isi hati-Mu, berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Berbicaralah Bapa, sementara hamba menyampaikan firman-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, bangunkan mereka kembali Bapa. Aku percaya Tuhan. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan untuk saudara. Dan 3 hal ini sering datang dalam hidup kita. Dan mari kita lihat apakah kita ada di dalamnya. Dan kalau kita betul ada di sana, doa saya supaya kita berubah malam ini. Hal yang pertama saya ingin kita mengetahui bahwa kita ternyata harus menyadari bahwa kita keliru bukan hanya tentang orang lain, tetapi kita keliru tentang Allah. Dan kita terliru tentang menilai diri sendiri. Nah 3 hal yang saya mau bilang, kita bisa keliru menilai orang lain. Cara kita melihat di waktu hati menguasai pikiran, maka kita ada dalam kondisi yang cukup buruk. Siap-siap untuk kita mengalami banyak kehancuran. Kita mulai salah menilai orang lain. Dalam hidup ini, cara kita melihat itu sangat menentukan. Kehidupan itu sendiri berjalan sebagaimana dia ada, tapi respon kita terhadap hidup ini, itu yang menentukan. Yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa, karena cara kita melihatnya. Kalau saudara sudah mulai tidak mengerti orang lain, maka kalau saudara pelihara itu,
dan dia akan terus menjalar, dan dia akan terus naik. Saudara mulai tidak mengerti Tuhan. Saudara mulai bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku sungguh-sungguh? Kenapa aku beribadah? Kenapa aku menjaga hatiku? Tetapi demikian. Kita mulai tidak mengerti Allah. Saudara yang saya kasihi, saudara dan saya belum tentu bisa mengerti dia. Sebab dia Allah yang besar sekali. Kalau kita bisa mengerti Tuhan, mungkin kita yang jadi Tuhan, dia bukan Tuhan lagi. Tapi kalau saudara tidak mengerti dia masih tetap Allah. Dia besar. Kita baru mengerti apa saja kalau Tuhan izinkan kita mengertinya. Kalau saudara tidak mengerti Allah, maka saudara akan naik lagi ke level yang berikut. Dan ini cukup parah buat kita, yaitu kita tidak mengerti diri kita sendiri. Mulai dari tidak mengerti lingkungan, tidak mengerti orang lain, suami tidak mengerti istri tidak mengerti suami, kita tidak mengerti teman kita, orang lain, orang fasik, lalu naik tidak mengerti Allah. Dan kita penuh dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh sekali. Dan akhirnya puncaknya kita tidak mengerti diri kita. Ada satu mazmur yang paling depresi, salah satu mazmur yang depresi. Mazmur termasuk dalam kumpulan kitab-kitab puisi kalau kita mempelajarinya. Tetapi bagi saya mazmur bukan puisi. Mazmur itu peperangan rohani. Kita akan melihat seseorang masuk dalam lembah emosional yang paling dalam. Bahkan dia ada di puncak emosi yang paling tinggi. Itu ada pada mazmur. Dan mazmur ini ditulis oleh seorang pemazmur. Seorang penyembah Allah. Seorang yang kenal Allah sungguh-sungguh. Seorang yang dekat dengan Allahnya. Tapi dia sempat tidak mengerti Allah yang dia kenal. Dia tidak mengerti orang lain. Nah, mazmur itu adalah Mazmur 73. Saya mengajak saudara membukanya. Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Di dalam pergumulan, masihkah ada pengharapan buat saudara? Tentu saudara sedang bergumul mengakhiri tahun ini. Ada banyak hal yang belum terselesaikan. Saudara juga sedang bergumul untuk apa yang harus kita buat di tahun depan. Tapi milikikah pengharapan itu? Kepada siapakah saudara gantungkan pengharapan saudara? Kalau janji manusia tidak bisa dipegang lagi, masihkah ada yang bisa dipercaya dalam hidup ini? Masih. Bahkan dia berwibawa. Kalimat itu berbunyi demikian. Demikianlah firman Allah. Itu satu-satunya yang bisa kita percayain. Mazmur 73 ditulis oleh seorang Asaf. Seorang manusia yang bernama Asaf bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu dia jadi pemazmur. Ayat yang pertama dibilang begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Untuk bilang Tuhan baik enak sekali dan mudah sekali. Kalau keadaan kita juga baik. Untuk bilang Allah baik di saat semuanya berjalan lancar. Begitu indah kedengarannya dan begitu mudah kita ucapkan. Ayat yang kedua saudara dengarkan. Tetapi aku, kata Asaf di situ, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa? Ayat 3 jawabannya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sampai di situ dulu saudaraku. Cara Asaf menilai orang fasik cukup membuat dia jealous, cukup membuat dia mulai cemburu. Kenapa mereka mujur? Kenapa mereka tidak pernah mengalami kesulitan manusia? Gemuk-gemuk mereka, termasuk kami pun anak-anak Tuhan, sulit untuk mengerti hal itu. Saya juga suka cemburu melihatnya. Tetapi saudara, waktu pikiran itu datang, nanti dulu, itu kan kata kita, itu kan kata pemazmur, bukan kata Tuhan. Pemazmur yang bilang mereka mujur,
Tuhan tidak bilang mereka mujur. Pemazmur yang bilang mereka berhasil. Tuhan tuh gak bilang mereka berhasil. Ini Asaf sendiri yang mengatakan itu. Dan mari kita lihat keadaannya lebih jauh lagi, saudaraku. Keadaannya dikatakan demikian. Ayat yang ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Bukankah itu yang kita lihat tiap hari? Dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Nah, ini sudah kurang ajar, saudara. Dan lidah mereka membual di bumi. Artinya dia menatap langit dan dia bilang gini, siapa dia yang di atas sana? Mazmur yang lain bilang begini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Saudara lihat itu? Nah, ini orang di sekitar kita. Tahu mereka gak berdoa rumahnya lebih bagus, bukan? Mereka gak berdoa dan mereka sukses. Nah, itu sukses menurut pandangan kita. Asaf juga terkecoh dengan hal ini. Lihat itu ayat 10, saudara. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Apa artinya? Lebih banyak pengikut di luar daripada di sini, bukan? Lebih banyak orang fasik daripada orang percaya. Pengikut mereka berlimpah-limpah seperti air, katanya. Benar, saudara. Lebih banyak orang di sana. Nah, ada satu perkataan Tuhan Yesus, dibilang begini. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Orang belum mau datang kepada Yesus kalau dia belum letih, dia belum lesu. Saudara yang ada di sini semuanya, saudara letih, lesu, berbeban berat, baru saudara datang di sini. Semua kita yang hadir di sini, saya pun dah mimpi jadi pendeta, tidak punya cita-cita untuk jadi pendeta. Keletihan, kelesuan membuat saya mulai melihat hidup ini nggak ada tujuannya. Saya perlu sesuatu yang lebih jelas. Sungguh-sungguh, saudaraku, saya tidak lebih baik dari saudara. Dari tempat sampah lah saya tersadarkan diri di sana. Dan saya tahu ada sesuatu yang harus saya cari dia. Nah, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Selama orang itu belum merasakan itu, dia belum mau cari Tuhan. Pasti. Ya, saudara sudah coba injili dia beberapa kali, dia tetap gak mau datang. Gak usah putus asa. Minta Tuhan yang injili, jangan saudara yang injili. Kalau saudara khotbah dia nggak dengar, izinkan Tuhan khotbah. Kalau Tuhan khotbah nggak perlu dana, nggak perlu panitia, gampang sekali, kanker darah gitu loh, saudaraku. Ya, enak sekali kalau Tuhan khotbah, paling lembut dia datang, ya kaki diikat, ya. Sudah di rumah sakit, selang di sini, kabel di sini, pipa di sini. Nah, itu orang baru dia tahu siapa dia. Ada 2 tempat, rumah sakit dan penjara, membuat orang mulai mengerti siapa dirinya. Sungguh saudara yang kekasih, sama pengikutnya banyak. Ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Nah, saudara lihat itu? Ini orang di luar ini, ya. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jangan hanyut dulu. Ini yang bilangkan manusia. Ya, dia bilang senang selamanya, seakan-akan dia sudah hidup selamanya. Belum toh? Ya, itu saudara. Ini manusia punya pendapat ini. Dan mereka senang selamanya. Ayat 13. Ini yang gak enak. Asaf sampai pada tingkat yang jelek sekali. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukuman setiap pagi. Mulai di mana saudara? Dia mulai tidak mengerti dirinya sendiri. Percuma saya menjaga tangan tanda tak bersalah. Percuma saya menjaga hati. Percuma saya beribadah. Mereka tetap mujur dan saya kena cula dan hukuman setiap pagi. Mari saudara. Ayat 15.
Seandainya aku berkata, maksudnya di sini untung dia belum berkata, masih seandainya. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya begini, saudara, kekecewaan kita dengan Allah mungkin karena saudara nggak mengerti Dia. Saudara mulai tidak mengerti diri sendiri. Tapi ada satu hal, akan ada dampaknya buat generasi berikut ini. Asaf bilang, seandainya aku berkata, sampai kalau keluar dari mulutnya tentang kecewa terhadap Allah dan manusia dan dirinya, maka dia sedang berkhianat kepada angkatan yang kemudian. Contohnya, kalau anak-anak bilang begini, mama papa aja kecewa sama Tuhan, gimana kita? Ini saudara, ini akibatnya sangat buruk. Waktu kita memperlihatkan kekecewaan kita terhadap Allah, kita sedang mengkhianati generasi yang di bawah kita. Kita sedang mengkhianati angkatan kemudian. Rusaknya satu generasi dimulai dari kekecewaan seorang pemimpin, dimulai dari hilangnya kepercayaan mereka terhadap pemimpin itu, dan itu rusak. Mereka akan bilang begini, pemimpin kita aja kayak begitu, bagaimana kita? Dan waktu seorang pemimpin tidak mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, oh bahaya sekali. Saya sering minta ampun di depan jemaat kalau saya punya persoalan. Saudara, waktu kita mengalami ribut di rumah, rasanya kalau saya berkhotbah saya akan menipu orang banyak. Dan saya merasa bahwa seperti urapan itu, urapan palsu yang ada di atas mimbar itu. Jadi sering saya harus di depan jemaat dan saya bilang begini, saya mau khotbah hari ini saudara. Kemarin saya bertengkar di rumah. Saya bertengkar dengan istri saya, anak-anak saya menangis. Kami perlu saudara-saudara. Saya harus mengaku begitu. Saya tidak jadi rusak gara-gara itu. Tapi saya kasih tahu buat mereka, saya bukan super iman. Saya tetap orang yang juga berjalan dengan pergumulan. Dan saya tahu waktu saya mau katakan itu, istri saya setuju. Selalu saya bilang, kita mau khotbah apa? Dia bilang begini, tidak usah malu. Bilang apa yang terjadi dengan kita. Saudara, saya baru mengerti. Kesempurnaan buat orang Kristen di bumi ini bukan kesempurnaan tingkah laku. Siapa orang yang gak pernah salah di sini? Boleh angkat tangan? Biar dipotret dulu. Kesempurnaan kita bukan kesempurnaan tingkah laku. Tapi kesempurnaan orang Kristen adalah kesempurnaan dalam komitmen dan motivasi kita. Saya pintar karena saya banyak buat salah. Waktu kita mau coba-coba tolong mama bawa teh, mama bilang begini, hati-hati tumpah nak. Tumpah toh, malah tumpah. Tapi kan mama ndak bunuh kita. Nah tentu sekarang kita tidak menumpahkan teh itu lagi. Tapi dari kesalahan, dari kebodohan, dari kesalahan, kita menjadi pintar. Waktu saya menyelesaikan pertengkaran itu, saya perlu panggil anak-anak saya. Sebab mereka tahu papanya pendeta. Mereka masih kecil, 10 tahun, 6 tahun. Dan saya perlu berlutut dan saya bilang, saya lihat mukanya dan saya bilang, Yehuda, Deborah, papa bodoh sekali. Papa sangat bodoh membuat ini di depan mata kalian. Mereka menangis. Dan mereka bisa bilang, itu kan iblis pak. Dan kita perlu menyelesaikan. Bahkan orang lain yang ada terlibat di dalam kita, ikut saya minta maaf dengan mereka. Dan itu lebih indah lagi. Dan bukan hanya di situ, saya perlu juga mengaku di depan jemaat. Sehingga kita tidak main manipulasi di sini. Ini mesbah. Kita jangan bawa api yang asing. Kita buat penyelesaian. Dan saya tahu justru waktu kita seperti itu, kasih karunia Allah semakin nyata, semakin besar untuk kita. Asaf tidak mengerti. Dia mengeluh. Percuma aku menjaga hatiku. Percuma aku menjaga tanganku. Tapi untung dia belum mengucapkan sesuatu. Sehingga nanti ada orang yang menjadi korban. Berarti dia sedang mengkhianati generasi selanjutnya. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian.
Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Mengetahui apa saudara? Mengetahui kenapa? Mengetahui kok bisa ini begitu? Untuk mengetahui alasannya, di sini dibilang hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit. Sulit saudara untuk mengerti. Sulit. Sulit sekali. Kenapa? Ayat 17 jawabannya. Sampai. Nah, artinya yang membuat dia sulit karena dia belum sampai di sana. Nah, ayat 17 bilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tahun ini jangan saudara lalui dengan tinggalkan tempat kudus, tapi masuki tahun yang baru dengan ada di tempat kudus Allah. Daud cuma minta satu hal ku pinta Tuhan. Bukan 2, bukan 3, bukan 10. Satu hal ku pinta daripadamu. Diam di rumahmu. Menikmati hadiratmu. Ini hadirat Allah. Hadirat Allah itu penting sekali. Hadirat Allah bukan perasaan. Hadirat Allah itu nyata. Yang membuat musuh ketakutan dengan bangsa Israel bukan tarian mereka. Yang membuat musuh gemetar di padang belantara dengan bangsa Israel bukan tentara yang bersorak-sorai, bukan puji-pujian yang kita sering khotbahkan. Itu hanya alat bantunya. Tapi yang membuat musuh gemetar terhadap bangsa Israel yaitu bahwa hadirat Allah begitu nyata di atas bangsa ini sehingga musuh ketakutan. Waktu tabut perjanjian diangkat, hadirat Allah menyertai mereka begitu nyata. Membuat semua musuh gemetar. Hadirat Allah bukan perasaan. Kadang-kadang kita nyanyi di gereja, sementara menyembah, satu orang menangis karena dia merasakan jamahan Tuhan. Yang lain ketawa. Sementara di sebelah menangis, yang sini ketawa. Dia bilang, siapa nih? Nangis. Nah, coba saudara pikir sendiri. Apakah pemimpin pujian tadi bilang begini? Begitu kita naikkan lagu ini, mari kita menangis semua. Nah dong. Tapi saudara lihat, apa yang membuat saudara menangis? Yang membuat saudara menangis karena saudara punya hubungan dengan dia. Saudara merasakan dia datang. Tapi orang lain tidak merasakan itu. Yang buat dia tidak merasakan bukan karena Allah tidak datang, tapi karena dia tidak punya hubungan dengan Allah. Ini bedanya. Ini bedanya. Jadi yang dibilang hadirat Allah nggak main perasaan. Sementara ibadah kita bilang begini, Tuhan hadir loh. Dari mana kau tahu? Merinding. Loh, kalau saudara mau merinding di kuburan aja merinding. Kita nggak main-main begitu di sini. Tapi hadirat Allah nyata buat kita. Nah saudara, masuk di tempat kudus Allah. Saudara ada dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya membuat saudara melihat akhir dari kesudahan mereka. Ayat sebelumnya aku sulit mengerti. Ayat sebelumnya aku sulit mengerti. Tapi ayat 17 aku ada di hadiratnya. Dan melihat akhir dari kesudahan. Kalau saudara mau melihat semuanya dengan mata yang lain. Dengan mata yang lebih jelas. Hanya ada satu caranya. Harus ada di tempat kudus Allah. Harus ada dalam hadiratnya. Apa yang membuat kita masuk dalam hadiratnya? Cuman satu, hubungan, pujian dan penyembahan. Penyembahan bukan menghafal lagu. Penyembahan gak ada hubungan dengan musik. Penyembahan itu adalah perpaduan antara iman, ucapan syukur dan doa. Itu penyembahan. Nggak ada urusan dengan suara saudara fals gitu, nggak ada urusan. Penyembahan adalah perpaduan antara iman, ucapan syukur dan doa. Dan penyembahan adalah atmosfernya Allah. Kata yang dipakai untuk penyembahan adalah proskuneo. Artinya mencium. Mencium bukan karena distant, bukan karena jarak. Tapi mencium karena hubungan, karena pergaulan. Nah mungkin saudara keluar main cium orang aja di depan. Nah begini nih, saudara tahu.
Kita mencium seseorang karena hubungan, karena hubungan yang intim. Itu dipakai untuk menyembah, kata itu. Yang buat kita bisa naik di hadirat Allah cuman satu. Maukah itu menjadi gaya hidup kita? Menyembah Dia. Lihat apa yang dilihat oleh Asaf ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Beda bukan dengan laporan di bawah? Katanya senang selamanya, ya. Ayat-ayat sebelum katanya gemuk terus, ya. Buktinya ayat 18 bilang, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Waktu Asaf ada di dalam hadirat Allah, dia bisa melihat kesudahan dari orang fasik. Mereka boleh sombong, boleh menatap langit dan mengata-ngatainya. Tetapi saudara dengar, mereka ada di tempat licin. Dalam sekejap mereka lenyap. Hari ini direktur, besok di penjara bukan? Iya dong, kita kan baca itu. Kita sedang enak-enak, kita enggak pikir. Mereka ada di tempat yang licin. Mereka ada di tempat yang licin. Oleh sebab itu Mazmur pasal 1 menasihatkan kita. Jangan bergaul dengan orang fasik. Jangan duduk dengan orang berdosa. Jangan berjalan di jalan pencemooh, saudara. Ini sebab apa? Mereka ada di tempat yang licin. Mereka ada di tempat yang licin. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit. Nah ini mulai akibat ini. Ketika hatiku merasa pahit, itu merupakan apa saudaraku? Refleks daripada apa yang dilihat. Kepahitan muncul karena itu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Satu ayat dulu. Pada hatiku merasa pahit. Ketika hatiku merasa pahit, itu karena akibat refleks daripada cara saudara menilai sesuatu. Ini penting. Saudara, penilaian kita menentukan hidup kita. Ada 2 orang di penjara. Dua-dua melihat keluar dari terali besi. Tapi cara mereka memandang, arah pandangannya lain. Yang satu melihat bintang di langit. Yang satu melihat lumpur di bawah. Sama-sama melihat keluar, tapi mereka mengarahkannya lain. Tergantung saudara melihat kemana. Kalau dia lihat langit, dia akan bilang indah sekali di alam bebas ini. Kalau di luar, enak di dalam, di luar lumpur. Jadi di penjara terus, dia senang di penjara. Cara kita melihat menentukan sekali saudaraku. Lalu ayat yang berikut dibilang sampai dia seperti binatang. Ayat 22 tadi, aku dungu dan tidak mengerti seperti binatang saudaraku. Oh, artinya apa? Kita sudah tidak berpikir lagi secara jernih. Hewan tidak punya kemampuan untuk mempertimbangkan, bukan? Kalau kita sudah seperti binatang, kita udah gak bisa punya pertimbangan lagi. Hanya berjalan dengan naluri saja. Sudah sampai di situ. Mari saudara, diam di tempat kudus Allah. Itu luar biasa. Di tempat kudus, bukan berarti begini nih. Gue mau diam di kamar deh 1 tahun. Gue gak mau terima tamu. Gak mau nonton TV. Gak mau baca majalah. Gak mau tahu sama dunia. Kalau ada telepon yang diterima sesat itu. Lalu saudara pikir kalau saudara keluar dari kamar, saudara kudus. Saudara 1 tahun udah keluar-keluar, saudara keluar dari kamar. Di mana nih? Saudara udah jadi kudus, saudara jadi kampungan. Bukan itu, diam di tempat kudus Allah itu berbicara tentang hubungan. Henok berjalan 300 tahun dengan Allah.
Dan selama dia berjalan, dia bertukar pandang, dia bercerita dengan Allah, dia ngobrol dengan Allah. Oh, luar biasa. Itu yang maksudnya diam di tempat kudusnya Allah. Saudara di pasar, saudara di mall, saudara bisa bilang, Tuhan, bagus nih baju ini Tuhan. Kenapa? Berdosa. Berdosa. Ya, saudara mau ke gereja, udah keren kan? Di depan kaca, kenapa saudara bilang, Tuhan keren gak? Berdosa, menurut saudara berdosa. Menurut saudara doa yang suci itu yang gimana? Tuhan, berkatilah janda-janda di laut, udara, dan di darat, begitu? Yang suci itu yang gimana? Intim, hubungan saudara. Saya mau bicara tentang hubungan, bebas. Ibrani menulis begini, kita memiliki keberanian untuk masuk dalam takhta kasih karunia. Perlu keberanian untuk ada di takhta kasih karunia. Ini dia saudaraku. Kalau enggak kita seperti hewan, kita pahit. Ayat 23, ini pesan untuk saudara. Ini pesan untuk tahun depan. Ayat 23 bilang begini, tetapi aku suka dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Oh luar biasa. Tetapi aku suka dekat padamu. Kata tetapi itu diterjemahan ke bahasa Indonesia. Tapi terjemahan aslinya sebenarnya begini. Meskipun demikian. Jadi tetapi ini yang dipakai oleh Paulus. Kata yang sama dipakai oleh Paulus. Paulus adalah orang Kristen meskipun demikian. Paulus punya bahasa meskipun demikian, Daud bilang sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Meskipun demikian, ini penting. Asaf waktu lihat sudah sampai seperti hewan. Sekalipun sudah seperti hewan, dia bangkit dan dia bilang, meskipun demikian, aku suka dekat padamu. Saudara, jadilah orang Kristen meskipun demikian. Di bumi ini banyak orang yang bermoral, banyak orang terpandang, banyak orang yang baik di masyarakat. Mereka kelihatannya sangat sosial sekali. Mereka bikin bakti-bakti sosial di mana-mana. Mereka punya reputasi yang baik di dunia ini. Tapi saudara temukan, saudara baca, saudara dengar beritanya bahwa kita akan lihat salah satu dari mereka bisa bunuh diri. Mereka bunuh diri bukan karena nggak ada beras di rumah. Mereka bunuh diri bukan karena pangkatnya yang berubah. Mereka bunuh diri bukan karena mereka bangkrut. Tapi mereka bunuh diri karena mereka tidak bisa mengatakan sekalipun demikian. Waktu mereka disinggung, waktu hak mereka dirampas, mereka akan kecewa dan mereka bilang, kenapa begini Tuhan? Itu masalahnya. Saudara, Paulus dapat mengatakan sekalipun demikian. Jadilah orang Kristen seperti itu. Sekalipun demikian, aku suka dekat padamu. Saudara percayalah bahwa dalam kondisi paling buruk, Allah tetap mengasihi kita. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Allah tidak bisa mengurangi kasihnya. Tidak bisa. Allah tidak bisa mengurangi kasihnya. Kalau saudara murtad, Allah tidak mengurangi kasihnya. Kalau saudara murtad hari ini, Allah tidak mengurangi kasihnya. Tapi saudara murtad, saudara terlempar dari kasih Allah. Karena dia kudus. Bukan dia mengurangi kasihnya. Kenapa Allah gak bisa mengurangi kasihnya? Karena kasihnya sempurna. Nggak ada bilang kelebihan kasih. Nggak, sempurna. Dia nggak bisa mengurangi. Allah pun tidak bisa menambah kasihnya. Saudara mau berdoa 10 jam satu hari, Allah nggak tambah sayang dengan saudara. Karena kasihnya sempurna, nggak perlu ditambah lagi. Kalau kita berdoa 10 jam, bukan Allah yang tambah sayang. Tapi kita yang tambah mengasihi Allah. Makanya kita berdoa lebih lama dengan dia. Saudara baca firman Allah 24 jam. Bukan supaya Allah tambah sayang. Tapi karena saudara yang tambah mengasihi Allah. Saudara tambahkan waktu bicara saudara. Saudara tambahkan jam-jam saudara mendengar dia. Waktu Maria duduk di kaki Yesus. Dan Marta memprotesnya. Dengar perkataan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Marta,
Maria sudah memilih apa yang tidak bisa diambil daripadanya. Banyak kita memilih yang salah. Tapi mari hari ini kita mau kayak Asaf. Tetapi aku suka dekat padamu. Lihat apa yang dia bilang di sini ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jangan minta nasihat manusia untuk segala usaha saudara di tahun depan. Jangan minta nasihat manusia. Minta nasihat Allah. Sungguh saudara, datang ke tangan Allah. Buat salah lah, tapi di dalam tangannya. Daripada saudara benar di tangan manusia. Mending saudara buat salah di tangan Allah. Kita sering buat salah. Oh, kita akan buat salah saudaraku. Cuman bedanya kita tidak tinggal di dalam kesalahan. Saudara masih bisa buat salah, tapi jangan tinggal dalam kesalahan. Kita boleh marah? Boleh marah. Marah-marah yang gak boleh. Marah saja boleh. Marah-marah gak boleh saudaraku. Buatlah kesalahan. Tapi salah di dalam tangannya. Firman Allah bilang begini. Jatuh dalam tangan Allah. Maka kita akan mendapat kasih karunia. Tapi kalau saudara jatuh di tangan manusia. Saudara akan hancur. Apa artinya kasih karunia? Terjemahan dari kasih karunia ini. Kemampuan Allah yang diberikan kepada manusia, yang terbuat dari tanah liat, sehingga manusia boleh berjalan dengan dia, bertukar pandang, bersanding, berbicara dengan dia, dan memanggil dia Bapa. Yang buat kita bisa seperti itu, karena ada kemampuan Allah, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ini saudaraku, meskipun demikian aku tetap bersamaku. Oh, Mazmur ini membawa kita mengenal anugerah yang besar dari Allah. Kita berada di hadapan Allah karena namanya kasih. Kita ada, kita menyembah dia karena nama dia kasih. Saudara tahu siapa nama Allah? Elohim. Itu nama artinya hubungan, pergaulan. Siapa nama Yesus? Immanuel. Allah beserta kita. Artinya Allah mau dengan kita. Tujuan Allah menciptakan manusia. Nggak usah susah-susah carinya. Allah, kenapa Allah ciptakan manusia? Alasannya satu. Dia ingin punya keluarga. Titik. Luar biasa. Sebab itu manusia dibuat serupa dengan gambarnya. Malaikat salah dibuang, saudara yang kekasih. Manusia salah, Allah menangis. Karena kita keluarganya. Ini luar biasa. Allah ingin punya keluarga, titik. Dan kita memanggil dia Bapa. Malaikat dilarang memanggil Tuhan Bapa. Hanya manusia manggil dia Bapa. Sebab itu kehendak bebas diberikan kepada kita. Kita tidak dibikin robot. Karena Allah juga Allah yang punya kehendak bebas, berdaulat. Dia taruh itu sifatnya di dalam saudara. Dan Allah sudah tahu waktu ciptakan manusia bahwa manusia akan meninggalkan dia dengan kebebasannya. Allah tahu. Luar biasa. Untuk apa Yesus tebus kita? Satu tujuan ini. Kita ditebus untuk menjadi sanak dekat dari Trinitas kembali. Untuk kembali menjadi keluarganya Allah. Tujuan yang lain, 1 Korintus pasal 6 mengatakan menjadi hakim yang sederajat dengan Allah. 1 Korintus 6 bilang begini, kita akan duduk di takhta bersama Kristus dan menghakimi dunia dan malaikatnya. Dahsyat men. Itu tuh kata-kata yang paling tepat sudah itu. Ini dia nih. Tujuan kita ditebus adalah menjadi makhluk yang berkuasa atas alam semesta. Kalau ada orang yang tampil beda di dunia, hanya orang Kristen. Beda. Kenapa beda? Karena Allahnya berjalan dengan mereka. Musa berdoa begini, jangan suruh kami pergi Tuhan, kecuali engkau berjalan dengan kami. Apakah yang membuat aku dan umatmu berbeda dengan bangsa lain? Kecuali mereka melihat bahwa kami mendapat kasih karunia. Beda. Beda. Orang dunia lihat orang Kristen, dia bilang, hebat nih. Allah mereka berjalan dengan mereka. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya saudaraku. Nah, miliki kerinduan untuk bergaul.
Maukah saudara bilang sekalipun demikian? Itu luar biasa. Kita jadi Kristen bukan karena kita orang baik, tetapi karena sekalipun kita adalah orang jahat, Allah melimpahkan kasih-Nya untuk kita. Itu yang buat kita jadi Kristen, bukan? Kita disampah, kita berdosa, Allah datang dan mengambil kita. Itu yang membuat kita jadi Kristen. Kita semua manusia ada dalam pasar dosa. Kita ada dalam satu pasar. 1 Yohanes pasal 5 mengatakan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Semua ada di sana. Kita dijual. Kita ada dalam satu sistem. Saudara dan saya seperti ikan, seperti kangkung yang diikat, seperti semua benda-benda yang ada di pasar itu. Nama pasarnya dosa. Tidak ada satu yang bisa keluar dari pasar kalau nggak ada yang menebusnya. Tomat nggak bisa bilang gini, gua nggak betah di pasar. Mau kembali deh ke kebun, nggak bisa, coba aja dia kembali sendiri. Ya, itu ikan yang udah geletak itu bilang, duh nih amis banget di sini nih, mau kembali lagi deh ke laut, coba aja. Nggak bisa, mesti ada sesuatu yang datang, terjadi tukar menukar, baru dia bisa pindah dari pasar itu. Kita ada di pasar dosa, saudara, kita diinjek-injek, iblis menjual kita dari dosa ke dosa. Yesus datang ke pasar itu, dan dia tebus saudara. Dia beli saudara, dia beli kita semuanya dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia ambil kita dari pasar dosa, pindah masuk ke kebun anggurnya. Kita dibawa ke sana, luar biasa saudara. Itu kasih karunia. Kalau kita ada sekarang, cuman karena itu saja. Kasih karunia. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Kemuliaan saudara. Yesaya 60 bilang kemuliaan Allah nyata. Ingat, kita namain perasaan. Nyata. Kemuliaan Allah nyata. Saya mau gambarkan begini. Tuhan roh adanya. Dia tidak kelihatan. Bagaimana dunia melihat Tuhan? Lewat saudara. Bagaimana Allah mau menyatakan, memanifestasikan dia lewat kita? Dengan cara kita dibawa pada kemuliaan. Itu caranya. Bagaimana caranya orang melihat Tuhan? Lewat kita. Bagaimana caranya orang bisa tahu bahwa ada Allah lewat kita? Kita dibawa pada kemuliaan. Sebab itu kesuksesan, keberhasilan merupakan hobi Allah untuk anak-anaknya. Salib itu punya dua, kutuk pertama, dan satu lagi pengertian, taat. Ibrani menulis, Yesus mengabaikan pendapat manusia dan dengan taat dia memikul salib sampai mati. Salib itu taat, salib nggak ada urusan dengan nggak bisa beli beras, itu salah sendiri. Salib nggak ada urusan sama bangkrut, salah sendiri. Salib adalah ketaatan. Itu dia. Nah saya mau saudara melihat ini bahwa sungguh saudaraku, sampai kita ada di tempat kudus Allah, kita mendapat nasihatnya dan dibawa pada kemuliaan. Satu kali saya sedang merenungkan ini di Ambon, lalu ada satu yang terbuka untuk saya, bahwa Allah, saya berdoa untuk gereja, saya sedang berdoa untuk situasi saat ini. Teman saya Roni Daud telepon dari Lombok. Dan saya suruh jemaat berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang kita berbakti enak di sini. Ada teman kita, keluarga kita di Lombok. Lagi dalam kesusahan. Jadi saya sedang berdoa untuk situasi itu. Dua hal Tuhan nyatakan. Tongkat pengukur Allah sedang turun di rumah-rumah Allah. Penghakiman mulai dari rumah-rumah Allah. Artinya begini. Kepemimpinan yang bercanda, yang main-main saudaraku. Tuhan akan urusan dengan dia. Dan yang kedua, Allah akan bangkitkan saudara-saudara. Setiap saudara adalah hamba Tuhan. Kalau enggak saudara hamba siapa di sini? Saudara, Tuhan lagi buka ini. Tidak ada perbedaan yang membuat saya beda dengan saudara karena fungsi, bukan jabatan. Membuat kita beda, saya hanya fungsinya. Ya, sebenarnya kalau saya full time, saudara mesti overtime. Gitu. Jadi gini. Saya hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan.
Saya Lewi, saudara hamba Tuhan berprofesi. Nggak ada perbedaan sedikit pun dalam kerajaan Allah. Posisi, pangkat, tidak ada. Yang beda dalam kerajaan Allah adalah fungsinya. Billy Graham dah lebih besar dari pendeta di desa. Nah, ini yang Tuhan buka. Makanya saya memotivasi jemaat kami di Ambon. Tuhan buka begini, Tuhan akan buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini membuat satu tingkat keberhasilan yang dimana Allah akan dipermuliakan. Tapi tingkat keberhasilannya untuk apa? Satu, saudara dengar, untuk kemuliaan Dia. Artinya begini, saudara akan terlibat dalam pelayanan Allah, dan pelayanan saudara itu, saudara akan melayani Tuhan, dan saudara melayani tanpa keterbergantungan dengan dana dan apapun. Jadi Allah akan buat satu generasi yang betul-betul murni menegakkan kerajaan Allah. Dan saya mau bilang buat saudara, waktu saudara ada niat untuk menegakkan kerajaan Allah, mata Allah tidak pernah akan berpaling dari saudara. Dia akan terus melihat saudara sampai itu jadi. Sampai itu jadi. Sungguh, ini kemuliaan, ini yang dibilang God promotion. Allah akan mempromosi saudara. Waktu saudara di puncak karir, saudara ngomong Tuhan, semua orang dengar. Semua orang dengar. Ini ada kesalahan besar dan saya perlu beli pengakuan umum di sini. Ada kesalahan dari orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang berhasil, dan kesalahan hamba-hamba Tuhan. Salahnya begini, kita belum bertumbuh, kita belum mengenal kasih karunia, tapi kita sudah terlibat dalam banyak pekerjaan dan terjadi hal-hal yang rusak di sini. Mereka datang dengan uang, mereka datang dengan pangkatnya, dan mereka pikir mereka berjasa terhadap Allah. Ini kesalahannya. Artis-artis datang naik di panggung, nyanyi di KKR lah, dipikir Tuhan utang budi sama gue loh, gue nyanyi di KKR. Hei, malaikat yang paling jelek nyanyi lebih bagus dari dia. Allah nggak butuh itu semuanya. Sama kalau saudara bantu pembangunan gereja, jangan pikir Allah utang budi dong. Kenapa saudara berpikir itu? Sebenarnya saudara belum bertumbuh. Nah, pendeta juga salah. Pendeta kalau udah ketemu orang kaya, urapannya hilang langsung. Heran. Langsung hilang urapannya, wahyu hilang semuanya. Saya nggak ngerti kenapa tuh. Aduh. Nah, ini dua kesalahan nih. Makanya Allah lagi berurusan sekarang nih sama gereja duluan. Ini janjinya sampai aku dibawa dalam kemuliaan. Oh saudara, sungguh. Benar. Nah kalau pribadi mungkin saya lebih bebas ngomongnya, saya menjaga ini mimbar. Tapi benar. Allah akan buat umatnya sampai tidak bergantung dengan apapun. Mereka akan self support, mereka punya pelayanan. Tiba-tiba mereka lagi di kantor, suara Tuhan datang. Berangkat ke Amerika. Ada orang mau bunuh diri di sini. Kau datang, injili dia dan pulang lagi. Pelayanan apa itu? Nah memang itu dia. Yohanes 14 bilang begini, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Iya dong. Yesus nggak pernah pulang pergi begitu naik pesawat dong. Iya kan? Saudara, kedengarannya ini tapi benar-benar. Kedengaran ini mustahil tapi ini sungguh. Saya ada di Penang. Sempat saya ketangkap. Kami bawa 30 Alkitab. Begitu masuk, teman saya duluan. Begitu dia kelihatan, aduh saya bilang mati ini. Begitu dia buka, langsung orang itu lihat, you bring Bible. Gak bisa ngomong saudara, udah ketahuan. Dia buka semuanya, dia angkat. Dan dia tahan saya bilang, Tuhan, Ambon saya mulai kepancing nih saudaraku. Artinya ini gue hamba Tuhan apa gue mau berantem aja di sini nih. Udah gak tahan, udah ngomong pelan-pelan tapi panas. Dia seperti mau nginjak, tapi saya bilang, aduh Tuhan. Alkitab bilang Asyur begitu menekan sekali. Saya rasanya, tapi saya mulai diam gitu. Udah gak bisa bikin apa, saudara tahu. Siapa yang ngurus kami? Anak Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Dia cuma angkat telepon. Keluar, semua buku-bukunya keluar semuanya. Tuhan akan bikin begini. Ada orang datang begini sama saya. Dia bilang gini, Pak Kris, saya tidak mau lihat kamu jatuh dengan uang. Saya tidak mau lihat kamu pelayanan karena uang. Tinggal di Ambon. Kalau kamu lapar, telepon saya. Kata-kata itu buat saya mesti hati-hati. Dia cuma bilang gitu. Banyak. Oleh sebab itu saudara,
Saya hanya pelayanan di Betani. Sudah cari-cari yang lain. Kalau kita mau keliling sampai Tuhan Yesus datang seluruh Betani tidak selesai. Seluruh Indonesia sudah bisa bayangin. Nah, maksudnya Allah sekarang sedang membangkitkan satu generasi yang sehat betul-betul. Tongkat pengukurnya turun dulu di bait Allah, penghakiman dimulai, Allah mulai bereskan. Nanti sudah lihat akan ada terjadi perubahan besar-besaran di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Cara mereka memanage, cara mereka semua Allah akan berurusan. Benar-benar saudaraku, Allah akan berurusan dengan mereka. Lihat saja nanti saudara akan dengar. Saudara akan dengar, mulai terjadi perpecahan sana sini. Kalau kita dengar, oh ini ada roh ini. Bukan, itu Allah lagi bekerja. Itu Allah lagi bekerja. Allah sedang bekerja. Kemuliaan. Kemuliaan bisa arti juga begini. Kenapa? Kenapa Michael Jackson menjadi iklan dari Pepsi Cola? Karena kalau Chris Manusama yang jadi iklan, Pepsi Cola bangkrut. Michael Jackson mega bintang saudara. Begitu dia pegang Pepsi begini seluruh dunia beli Pepsi. Saudara mengerti maksudnya dibawa dalam kemuliaan? Allah akan menjadikan saudara iklan dari kerajaan Allah. Allah akan mengangkat saudara dan saudara. Waktu saudara duduk di pemerintahan, saudara duduk sebagai pucuk pimpinan, saudara akan memerintah dengan hikmatnya. Orang akan lihat saudara ada di atas. Saudara betul-betul jadi iklannya. Sebab Allah tidak nampak, manusia yang akan dipakai. Allah tidak pakai malaikat. Bahkan malaikat diperintah untuk menolong manusia. Saudara yang dipakai untuk Allah. Ini yang saya maksud dengan dibawa pada kemuliaan. Tahun depan kabar buruk akan banyak. Ingat, jangan minta nasihat manusia. Nasihat Allah dan dia membawa saudara kepada kemuliaan. Ayat 26. Sekalipun, nah ini luar biasa. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa. Kenapa ayat ini nggak ada di depan? Karena Asaf belum bisa melihat. Setelah ayat 17, 18 turun terus sampai ke bawah. Baru dia bisa bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan sama dengan berzina. Meninggalkan Tuhan sama dengan berzina. Ingat waktu ada persoalan, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Jangan lari dari Allah, tapi lari menuju Allah, lari kepada Dia. Jangan tinggalkan Tuhan, karena saudara nggak mengerti Dia. Jangan saudaraku, jangan. Saudara, saya mau bawa saudara ke sini. 2 Korintus 5 bilang ini, barang siapa yang menjadi ciptaan baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, in Christ, di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Lalu kalimat berikutnya bilang gini, yang lama sudah berlalu. Apa artinya? Saya sudah berpuluh kali khotbah ini, tapi saya baru dapat sesuatu yang baru di Ambon ini tentang ayat itu. Artinya waktu kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya kita tidak punya masa lalu. Itu yang saya dapat. Kita masuk di dalam ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tidak punya masa lalu. Yang ada itu adalah pemulihan. Lalu Tuhan bilang begini, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, luar biasa saudara dengar. Kristus di dalam kita, kalau Kristus di dalam kita, kita yang kelihatan, Kristusnya di dalam. Lalu kamu di dalam aku, kamu di dalam aku artinya kita di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, Kristus yang kelihatan, kita tidak. Bagaimana, apa maksudnya dengan perkataan ini? Apa maksudnya dengan ayat ini? Kita di dalam Kristus mempersiapkan kita ke surga. Kita di dalam Kristus, kita tenggelam di dalam Kristusnya yang besar, mempersiapkan kita surga. Waktu Yesus ke surga, dia bawa nama saudara. Dia bawa ke Bapa.
Bapa, ini orang saya kenal. Kita di dalam Kristus membawa kita ke surga dan kita bilang Bapa. Yesus ke surga, Yesus bawa nama saudara kepada Bapa. Kita ke dunia, kita bawa nama Yesus ke dunia. Luar biasa. Kita di dalam Kristus membawa kita ke surga dan kita panggil dia Bapa. Kristus di dalam kita ke dunia membawa Kristus untuk datang bilang gini, iblis pinggir loh. Luar biasa, iblis keluar kamu. Kita bawa Kristus ke dunia untuk mengusir iblis, mengalahkan dunia ini. Kristus bawa kita ke surga untuk bilang, Bapa, aku sembah Engkau. Ini luar biasa. Statement yang ini mungkin saudara sulit terima. Yesus bilang lagi begini, aku Alfa dan Omega. Sudah dengar? Yesus tidak punya masa depan. Wah, ini pendeta sesat nih. Yesus tidak punya masa depan. Saudara kaget itu? Tapi Yesus itu masa depan. Beda. Yesus tidak memandang hari depan memandang dia. Hari depan memandang Yesus. Yesus tidak bilang begini, saya punya Alfa. Tapi dia bilang, akulah Alfa. Yesus nggak bilang, saya yang punya permulaan. Tapi dia bilang, aku itu permulaan. Yesus bukan, aku punya yang akhir. Aku yang punya masa, bukan. Aku itu masa depan. Saudara tidak perlu takut dalam hidup ini. Karena Yesus Alfa dan Omega. Kita orang-orang kudus hidup di antara Alfa dan Omega. Hari depan memandang Yesus. Bukan Yesus memandang hari depan. Saudara ini luar biasa. Dan iblis menipu kita. Jadi saudara, kalau kita akan jadi makhluk yang berkuasa nanti. Bumi hanya merupakan laboratorium. Bumi hanya merupakan pusat latihan orang kudus. Supaya kita cakap memerintah bersama-sama dengan dia. Rendah hati bukan karena saudara kurung diri dong. Kurung diri di kamar, gue rendah hati loh. Nggak bisa, rendah hati tuh di padang gurun, digampar, dimaki. Tapi kita diem aja. Itu kita rendah hati. Sungguh. Kekudusan tidak terjadi karena saudara baju putih, pakai salib. Enggak, belum pakai kalung salib. Tanya dulu tuh salib Tuhan Yesus apa salib penjahat yang di sebelah. Salib juga kan? Iya dong. Saudara mari lihat. Kekudusan terjadi karena campur tangan Allah di dalam hidup kita. Itu. Saya baca satu dari Robert Liardon. Dia bilang ada seorang penginjil wanita. Kalau dia tampil, make upnya, kuteksnya, semuanya. Waduh, tapi urapannya luar biasa. Lalu orang bilang gini, apa yang membuat dipakai Allah luar biasa seperti ini? Oh, mereka bilang begini, oh dia ini pakai elektrik. Jadi kalau ditumbang tangan orang kesetrum itu dia Allah pakai elektrik. Coba lihat mungkin dieselnya ada di bawah nih di basement katanya begitu. Dan ada wartawan datang dan nyelinap mau selidiki penginjil wanita ini. Dia datang, dia selin, dia masuk di basement, dia cari. Dia dengar suara ribut, dia bilang, ah ini dieselnya di sini nih. Saudara tahu, waktu dia buka pintunya, dia lihat ada ibu-ibu, oma-oma lagi berdoa untuk wanita ini. Dia bilang, rupanya ini listriknya, dia bilang. Rupanya ini, saya mau beritahu. Kekudusan tidak terjadi karena saudara pakai baju putih dan semuanya. Kekudusan tidak terjadi karena saudara diam di biara. Kekudusan terjadi. Kekudusan bukan standar, tapi kekudusan itu kondisi. Kondisi. Kalau kita ciptakan standar kekudusan, kita kalah sama orang di India. Dia buang bayi di sungai Gangga. Orang Kristen belum sampai seperti itu. Kita masih kalah sama agama-agama lain. Tapi kekudusan sudah dengar. Bunga teratai itu hidupnya di lumpur. Dia gak jadi lumpur. Dia jadi bunga yang bagus. Dia gak berubah.
Waktu bangsa Israel ditawan di Babel, mereka nggak jadi Babel. Saudara tahu, waktu orang Israel pulang dari Babel, Nehemia pulang membangun bait Allah. Zakaria keluar dari sana, Esra keluar dari sana, Yeremia keluar, kitab-kitab yang luar biasa. Daniel keluar, Daniel dibuang pada umur 16 tahun. Mereka tidak berubah, mereka tetap jadi manusia Allah. Itu kekudusan, saudara. Itu kekudusan. Sungguh saya mau bilang buat saudara, ayat yang terakhir di sini dikatakan, sebab sesungguhnya ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa saudara? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau orang tanya begini, jadi dokter buat apa Pak? Ya supaya punya rumah bagus deh, ada mobil dikit. Kalau itu cita-cita saudara sama aja sama orang kafir. Dia juga jadi dokter supaya punya rumah, punya mobil. Pak, punya pabrik banyak-banyak buat apa sih? Ini dong supaya kita terpandang di masyarakat, anak-anak terjamin punya masa depan. Kalau cuman itu jawabannya sama aja sama orang kafir. Dia juga gitu, punya perusahaan banyak-banyak buat begitu. Dengar ayat ini. Hanya cuman satu, untuk menceritakan. Untuk menceritakan kalau saya berhasil, kalau saya punya pangkat, saya punya kekayaan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Roma pasal 14 mengatakan, aku hidup untuk Kristus dan mati pun untuk Kristus. Jadi hidup baik matiku adalah untuk Kristus. Martin Luther mengatakan ini, waktu aku mengikat tali sepatu, aku mengikatnya demi Kristus. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Ada seorang penginjil di Afrika. Dan istrinya mati, anaknya mati di sana. Dan dia pulang ke Amerika. Waktu mereka transit di satu negara, bertepatan dengan itu naiklah rombongan olimpiade. Rombongan olimpiade yang menang dan membawa pulang banyak medali. Oh, orang bersuka cita sekali. Mereka merayakannya di dalam pesawat itu. Dan penginjil ini menonton. Hebat sekali. Oh, mereka inilah pahlawan-pahlawan. Mereka luar biasa, diperlakukan sangat istimewa. Dan waktu mereka turun di Los Angeles, waktu mereka mendarat, dia melihat dari kaca pesawat itu, dia lihat karpet merah, dia lihat marching band, dia lihat semua orang memainkan trompet, tari-tarian, umbul-umbul dipasang. Waktu mereka turun sorak-sorai gegap gempita, bunga dikalungkan, semua mendapat cium manis. Luar biasa, penginjil ini sampai terharu, terpana, kagum dan semuanya. Sampai mereka selesai dan baru dia turun. Waktu dia turun itu, dia merasakan kesunyian yang sangat sunyi. Gak ada orang sambut dia. Gembala sidang gak sambut dia, apalagi ketua sinode. Gak peduli dengan dia. Dan waktu dia lihat itu semua, dia tadinya gak mau protes. Tapi dia bilang begini, kenapa saya ada dalam kondisi ini? Lalu dia lihat langit, dan dia bilang, Tuhan, saya rasa ini tidak fair. Mereka sungguh-sungguh memang pahlawan, mereka bawa medali, dan mereka pulang disambut. Tapi istri dan anakku mati di ladang misi. Saya pulang tanpa ada yang menjemput saya. Saya rasa ini tidak fair Tuhan. Saya pun warga Amerika. Tuhan bicara langsung di situ, kedengaran di telinganya. Tuhan bilang begini, anakku, mereka disambut karena mereka sudah pulang. Tapi kamu belum pulang anakku. Kamu belum pulang. Kamu hanya transit di Amerika. Kamu akan pulang ke surga. Di sana rumahmu. Dan waktu kamu pulang nanti, aku membuat penyambutan 1000 kali lebih dari ini. Kamu tidak disambut di sini karena ini bukan rumahmu. Tapi waktu kamu pulang ke rumahmu. Istri dan anakmu bukan mati untuk orang Amerika. Mereka mati untuk kerajaanku, anakku. Waktu kamu pulang, seluruh malaikat akan menyambut kamu. Bahkan istri dan anak-anakmu akan berdiri dan mengalungkan bunga untuk kamu. Sekarang mereka sudah ada dengan aku.
Saudara ingat, hidup di bumi ini hanya numpang minum. Kita hanya numpang minum orang Kristen. Kekayaan, pangkat, kedudukan kita, itu hanya kesempatan yang Tuhan beri. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatannya. Hanya itu. Di tanah yang 2 meter nanti kita masuk di situ. Mobil kita juga gak ikut. Gak bisa ikut. Coba saudara, waktu saya bilang ini investasi untuk kekekalan. Ini benar sekali. Tuhan akan pakai saudara. Saya bernubuat malam ini, Tuhan akan bangkitkan saudara untuk kemuliaannya. Saudara akan dibawa dalam keberhasilan. Sebab ini pelayanan yang murni. Kita tidak bergantung lagi. Kita tidak menjual firman. Kita tidak memperdagangkan pengurapan Allah. Tidak saudaraku. Saya tidak berpikir hidup mapan. Tidak saudaraku. Saya jujur di depan saudara. Waktu itu saya tidak mengerti Allah. Untuk tahu Mazmur 73 saya harus ada di Ambon. Dari tahun 71 saya di Jakarta. Sampai tahun 92 Tuhan bilang pindah. Saya berontak dengan Allah. Saya bersyukur saya ada di Bali 2 tahun dan itu masa saya belajar. Dan waktu Pak Levin bilang pergi ke Ambon, saya tengking itu tiap kali saya dengar Ambon itu saudaraku. Ambon tuh kecil, aduh. Di peta Indonesia cuma titik. Jangan lihat di peta dunia lah, anda kelihatan. Itu udah. Saya pikir benar-benar, tapi hari ini saya tidak akan bilang saya mau keluar dari Ambon. Sebab saya tahu persis, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah curang. Saudara lihat, kemarin kami pergi mission trip ke Amerika. Kalau buat saudara biasa. Tapi buat orang-orang di Ambon pergi ke Amerika itu keajaiban di atas keajaiban. Waktu saya diundang dan saya bilang begini, saya ajak tim musik saya bilang, kamu mau ikut ke Amerika, gereja ndak bayar. Hah? Pegawai negeri? Saya bilang begini, kalau kamu lihat dompetmu, kamu mesti bekerja sampai pensiun pun ndak bisa beli tiket. Tapi saya mau bilang, berdoa, lihat Tuhanmu. Saudara, waktu kita naik pesawat dari Bali ke Hong Kong, saya perhatikan mereka. Mereka ada yang begini. Belum pernah naik pesawat. Jangan bilang-bilang loh. Ini rahasia kita aja lah. Saya tunduk kepala, saya bilang Tuhan luar biasa. Luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan bilang begini, Chris, kalaupun kamu di hutan, saya bisa bawa kamu. Saya bisa bawa kamu. Kita datang ke sana. Waktu mau berangkat kami diutus oleh jemaat. Jadi malam itu semua pakai baju Ambon. Semua yang mau berangkat, semua naik pakai baju daerah. Dan saya ngomong begini depan jemaat. Jemaat, gereja Betani Ambon baru berdiri 2 tahun lebih. Tapi kami sudah punya mission trip pergi ke Amerika. Firman Tuhan berkata orang benar akan berdiri di depan bangsa-bangsa. Di depan raja-raja mereka akan bersaksi. Itu jemaat menangis. Mereka bilang gini, belum pernah ada sejarahnya nih ada gereja di Ambon bisa pergi ke luar negeri. 25 orang berangkat saudaraku. Berangkat benar-benar. Dan kami benar jadi berkat di sana. Kami ini berkat. Kami tidak minta persembahan. Tidak. Sungguh-sungguh. Kita jadi berkat betul-betul. Benar-benar. Saya percaya bahwa Tuhan akan bikin hal-hal yang luar biasa. Makanya saya berani bernubuat untuk saudara seperti itu. Akan ada pelayanan yang murni. Saudara saya datang hari ini. Ini transit saya. Tanggal 22 Tuhan akan bawa saya dengan keluarga saya ke Yerusalem. Saya ada di tempat yang kecil saudara. Tapi saya tahu persis Allah bilang. Dimanapun Chris, saya bisa bawa kamu. Saya bisa bawa kamu. Dan ini bagi jemaat merupakan motivasi. Bahwa benar Tuhan itu kalau kita ikut dia benar. Benar Tuhan itu tidak curang dia itu. Sungguh saudara. Mari kita masuk tahun depan. Dengan bilang begini. Sekalipun demikian, aku suka dekat pada Allah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oh Lord. Angkat tangan saudara dua-dua. Saudara boleh bangkit berdiri. Angkat tangan saudara dua-dua. Oh Lord.
am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Jesus love you. Oh yes, Jesus love you. Yes, Jesus love you. Oh, the Bible tells me so. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Oh, percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Bapak, aku mau memberkati anak-anakmu. Saudara, angkat tangan saudara. Saya mau mengimpartasikan untuk saudara. Aku mau memberkati umatmu. Mereka umatmu Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak untuk aku. Engkau melimpahkan kasih karuniamu padaku. Bahkan engkau memberikan karunia-karunia kepadaku. Sekarang aku menerima dengan cuma-cuma daripadamu. Dan aku mau memberikannya dengan cuma-cuma kepada jemaat di sini.